Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Setelah melakukan penyelidikan selama hampir 1 bulan, Mabes Polri akhirnya menetapkan Barada Richard Eliezer atau oleh polisi sering disebut sebagai Baradae sebagai tersangka tewasnya Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Penetapan Barada Richard ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi, dalam sebuah jumpa pers yang digelar Rabu malam. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khususnya oleh Barreskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik, dan metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Kira demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik, tim Sus Barreskrim Polri. Terima kasih. Ini yang disampaikan oleh Pak Bidung. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut. Bahwa tim Sus ini selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Bidung, tim Sus ini juga memiliki Irsus. Irsus ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren 3. Ini masih berproses, ya, Irsus ini melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman, dan juga ya, nanti hasilnya akan disampaikan kepada teman-teman media. Oleh karena saya mohon kepada teman media untuk bersabar bahwa dua tim ini masih bekerja secara maraton, dan insya Allah sekali lagi dengan komitmen Bapak Kapolri, kasus ini akan diungkapkan dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ya, salah saya rekan-rekan. Ada yang ditanyakan? Baradae sekarang ada di Barreskrim di Bidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka, dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Penetapan tersangka ini kan kalau pernyataan di awal itu kan bahwa ini sudah bentuk membela diri gitu Pak. Nah ini penetapan tersangka ini apa ya Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338 junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Bukan. Ini yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir Joshua, keluarga Brigadir Joshua. Ya, kan saya sudah sampaikan.
Ya, yang terbukti untuk Baradae adalah 338, Junto 55 dan 56 KUHP. Pak, ini kan pasalnya tadi 55 turut serta, berarti ada kemungkinan pihak tersangka lain yang akan ditetapkan. Tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan belum selesai. Pak, Masih dalam pengembangan terus. izin Pak, terkait tersangka untuk pelecehan seksual, kapan? Belum. Malam ini saya sampaikan adalah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua. Oke? Termasuk pihak keluarga 11 orang. Oke? Pihak keluarga Joshua, Brigadir Joshua. Itu 11 orang. Sampai dengan saat ini untuk Ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Dijadwalkan besok. Jam berapa Pak? Jam 10. Kalau untuk ajudan Ferdi Sambo sudah diperiksa semua, Pak? Sudah. Ferdi Sambo kapan Pak diperiksa Pak? Besok kami sudah disampaikan. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Jika Anda menyimak penjelasan dari Brigjen Andi Rian tadi, dia dengan tegas menyatakan bahwa Barada Richard bukan dikenakan pasal pembelaan diri sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Pada waktu itu dia menyatakan motifnya membela diri dan membela Ibu Kadif Propam. Dari penjelasan Andi Rian, Baradae dikenakan pasal 338 Junto pasal 55 dan 56 KUHP. Nah, mari kita baca dan telaah apa bunyi rumusan pasalnya. Dari situ nanti kita bisa mendapat gambaran bagaimana kira-kira konstruksi peristiwa pembunuhan atau bukan peristiwa pembunuhannya, tapi konstruksi hukum yang sedang dilakukan oleh polisi. Ya, ini misalnya begini. Saya akan bacakan buat Anda pasal 338 KUHP itu berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun yang menarik bukan hanya pasal 338 KUHP saja yang dikenakan, ada 2 pasal lain yang ikut digunakan untuk menjerat Barada Richard ini, yakni pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Apa bunyi pasal 55 KUHP ini? Ayat 1 dinyatakan begini. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, titik 2, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan. Coba perhatikan ya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Ayat 2-nya terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Bagaimana dengan bunyi pasal 56 KUHP? Dipidana sebagai pembantu kejahatan, 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dengan membaca rumusan pasal-pasal tersebut, kita menjadi bertanya-tanya. Logikanya ini ada tersangka lain ya kalau dari rumusan pasal tadi. Aturan dari pasal ini kan merupakan penerapan sanksi pada pelaku yang melakukan penyertaan tidak pidana. Ini ada rumusan seperti itu ya, penyertaan tidak pidana. Dan apabila dalam sebuah kasus terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku, ini jadi kita jadi bisa mendapat gambaran sebenarnya mengapa kemudian polisi menetapkan Baradae sebagai tersangka tewasnya dari Brigadir Joshua. Nampaknya ini kelihatannya memang polisi mengikuti bukan skenario ya, mengikuti laporan dari pengacara Joshua yang menyatakan ada pembunuhan berencana. Kalau ada pembunuhan berencana itu kan jelas terjadi sebuah permufakatan ya dari beberapa orang begitu. Namun saat ini polisi lebih dulu menerapkan Baradae sebagai tersangka. Jadi ini semacam teori makan bubur panas gitu, dimulai dari pinggirnya lebih dulu,
setelah itu baru ke tengah ya. Kalau langsung masuk ke tengah ini bubur panas ini, wah ini bisa berbahaya gitu. Biasanya orang makan bubur teorinya memang bubur dari pinggir dulu. Dengan penetapan pasal itu jelas seperti tadi dikatakan oleh Brigjen Andirian, Barada Richard tidak melakukan pembunuhan dengan alasan membela diri atau sekaligus membela istri atasannya. Itu kalau dalam kasus ini kan dalam skenario yang dijelaskan sebelumnya oleh Karopenmas Mabes Polri maupun dari mantan Kapolres Jakarta Selatan. Nah, kalau begitu kita jadi bertanya-tanya, jadi apa motif dari Richard menembak Yosua ini? Bila menggunakan informasi yang disampaikan oleh Komnas HAM setelah memeriksa para ajudan dan asisten rumah tangga di rumah Verdi Sambo, saat itu Bribka Riki dan Barada Richard mendengar teriakan Putri Sambo memanggil-manggil nama mereka. Bribka Riki berada di lantai 1, sementara Barada Richard berada di lantai 2 sedang membantu para asisten rumah tangga merapikan kamar tidur. Barada Richard kemudian turun dan bertanya kepada Yosua. Ini dia bertanya, ada apa bang? Bukan mendapat jawaban, dia malah ditembaki oleh Brigadir Yosua. Barada kemudian berlindung di tangga dan balas menembak. Sementara Bribka Riki melihat terjadinya adegan tembak-menembak, kemudian bersembunyi di belakang lemari es atau kulkas. 7 tembakan Yosua tidak ada yang kena, sementara tembakan Richard berhasil melumpuhkan Yosua. Ini kita kalau kita menggunakan penjelasan dari Komnas HAM, kemudian untuk memastikan bahwa Yosua sudah tewas, Richard kemudian menembakkan lagi 2 kali ke tubuh Yosua yang sudah roboh. Kalau menggunakan penjelasan dari Komnas HAM, sesungguhnya ini cocok dengan skenario awal bahwa ada upaya dari Yosua melakukan pelecehan seksual dan kemudian Putri Sambo berteriak, datang Ricky dan Richard untuk mencari tahu. Barada Richard kemudian baku tembak dengan Yosua, artinya dia membela diri karena dia lebih dulu ditembak oleh Yosua. Namun rumusan pasal yang disampaikan oleh Dirtipidum tadi, Mabes Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Andrian tadi mengindikasikan bahwa ini ada pelaku lain. Ketika tadi ditanya wartawan, Andrian menyatakan bahwa penetapan status Barada Richard sebagai tersangka merupakan laporan dari pengacara Yosua. Sementara pengacara Yosua waktu itu melaporkan ke Barreskrim adanya pembunuhan berencana tanpa menyebutkan siapa yang jadi terlapor. Kami telah melaporkan kepada polisi tentang dugaan tidak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUHP junto pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP pidana junto penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain, dan kemudian junto pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Pada waktu itu begitu yang disampaikan oleh pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak. Walaupun masih banyak tanda tanya seputar tewasnya Brigadir Yosua, siapa pelakunya, apa motifnya, benarkah pelakunya hanya Barada Richard, benarkah ada pembunuhan berencana, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun penetapan Barada Richard ini diharapkan bisa membuka tabir misteri kematian Yosua. Kasus ini oleh para mantan petinggi polisi itu disebut sebagai kasus mudah. Ya 1-2 hari saja bisa terungkap. Nah sekarang ini sudah jadi berlarut-larut, bahkan sampai menyedot perhatian publik secara luas. Bahkan Presiden Jokowi katanya sampai 3 kali menegaskan pentingnya kasus ini untuk dibuka secara transparan kepada publik. Kalau benar ada pihak lain yang menyuruh dan atau disuruh gitu kan, kalau menggunakan rumusan pasal ya, menggunakan rumusan pasal tadi, menyuruh atau disuruh oleh Barada Richard, ini juga harus dibuka secara transparan. Tapi logikanya begini deh, dengan pangkat sebagai Barada, ini kan pangkat rendah ya di kepolisian, rasanya agak susah kita membayangkan bahwa Richard itu menyuruh orang lain dengan pangkat yang lebih tinggi. Karena apa? Karena di kepolisian ini walaupun ini sebenarnya lembaga sipil, tapi kan hierarkinya itu sangat ketat ya. Ada pangkat yang teratas itu memerintah pangkat yang di bawahnya gitu. Nggak mungkin ada pangkat di bawah menyuruh pangkat yang di atasnya. Jadi yang paling masuk akal ini ya Barada Richard, kalau betul dia memang menjadi tersangka, bukan betul maksud jadi tersangka, maksud saya kalau betul dia punya motif melakukan pembunuhan ini, apakah motifnya karena dia disuruh-suruh atau dia menyuruh? Tapi yang paling masuk akal ya menurut saya dia disuruh-suruh.
So kita ikuti saja terus dan cermati. Sejauh ini kan kecerewetan dunia maya itu berhasil mendorong kasus ini menjadi diskursus publik ya. Kemudian juga mendorong Kapolri membentuk tim sehingga kita berharap kasus ini jadi lebih transparan. Jadi ada kebenaran atau ada keadilan yang ditegakkan. Itu tidak hanya pada Yosua yang sudah meninggal dunia, kepada keluarga Yosua, kepada keluarga Pak Ferdi Sambo juga, kepada Ibu Putri Chandrawati, karena sampai sejauh ini orang kemudian jadi curiga ini kenapa kok Ibu Putri Chandrawati sebagai salah satu saksi utama bahkan kemudian bisa menjadi penjelasan yang paling menentukan kalau dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua ini sampai sekarang belum diperiksa juga oleh polisi. Bahkan ketika dia sendiri minta perlindungan kepada LPSK, tapi ternyata dia juga tidak muncul juga di LPSK. Ini memang banyak sekali hal-hal yang sejak awal banyak kejanggalan-kejanggalan, karena itu kemudian publik terus-menerus mencereweti dan mengawal kasus ini. Dan dengan penetapan Brigadir Richard ini, saya kira bukan berarti kemudian publik tidak terus mengawal. Ini terus kita kawal sehingga kebenaran hukum bisa kita tegakkan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.